Oke, kali ini saya mau coba membahas tentang build dan Avenger STR. Pertama, saya mau bahas dari pasifnya dulu. Pasif level 5, saya ambil Blazing. Ini untuk set hunting ya. Pertama Blazing, karena Blazing dia bisa menambah additional damage dari physical attack sebesar 50%. Active change-nya 30%. Itu based on basic attack, dan itu sering sekali aktif karena basic attack kita dan STR kan yang kita ketahui basic attack-nya kencang ya. Next, di level 15 kita ambil pasif Death Blow karena dia bisa nambah attack speed 15% dan critical damage 20%. Active chance 15% dengan durasi 3 detik. Active chance-nya ini dari based on basic attack, dan 15% itu cukup sering aktif karena basic attack kita kencang. Lalu yang pasif level 25 kita ambil Raise All Ability karena ada all stat 5%. Kalau ada pertanyaan kenapa nggak ambil Qatar Mastery, ya karena Qatar Mastery itu meningkatkan physical penetration. Ini lebih cocok digunakan untuk PvP. Dan di pasif level 35 kita ambil Deadly Blow. Deadly Blow, kenapa Deadly Blow? Ya karena setelah saya compare, walaupun Deadly Blow ini damage based on Agi, tetapi dia cukup besar karena dia ignore defense, dan itu aktifnya 100%. Jadi pada saat dia critical, si ignore defense-nya ini aktif, dan dia based on Agi dan weapon attack. Ini cukup besar, 180%. Dan kebetulan agility kita juga sekitar 900 statnya, jadi makanya agak besar karena dia dikali 770%. Kalau untuk lawan monster magic mungkin bisa pakai power barrier karena dia menambah magic defense 90% dari STR, persentase STR kalian. Untuk pasif level 45 kita ambil critical charging. Nah ini kenapa kita ambil critical charging, padahal critical charging mengurangi all attack 20%. Karena tapi walaupun dia mengurangi all attack 20%, dia menambah critical change 10% dan critical damage 75%. Dan itu besar sekali. Jadi bisa untuk menutupi si all attack yang minus 20% itu. Gitu. Di situ nanti banyak pasif-pasif yang menunjang si level 45 ini, dan skill aktif juga banyak yang menunjang pasif level 45 ini. Makanya saya pakai pasif level 45 ini critical charging. Kenapa nggak skill charging coba? Padahal di situ menambahkan single target 30% dan weapon attack 15%. Setelah saya compare, ternyata memang si critical charging ini lebih besar damage-nya ketimbang si skill charging. Makanya saya pakai ini, critical charging. Oke, next di level 50 saya ambil Justice karena dia bisa menambah assassin stack 2 based on basic attack. Jadi aktifnya 30% dan itu besar. Jadi ya sering keluar, sering aktif gitu. Jadi lebih cepat sih assassinate-nya aktif. Dan kita tahu sendiri kalau assassinate aktif itu kan dia bisa menambah ini assassinate ini. Dia bisa menambah, kalau dia stacknya sampai 50, dia bisa menambah attack speed 50%, movement speed 15%, dan skill damage up single 50%. Itu, lihat. Oke. Next, di level 55 saya ambil critical boss. Nah, kenapa critical boss bukannya boss? Karena critical boss ini dia untuk menunjang si
pasif level 45 tadi, karena di situ ada critical damage up dan attack speed. Untuk pasif level 60 nggak banyak pilihan, karena pilihannya cuma 2 untuk hunting, antara blind attack atau duplication. Di sini saya ambil duplication karena saya hunting di Dragon Lair. Yang kita ketahui Dragon Lair itu monsternya satu-satu, jadi hajar satu monster, nggak keroyokan. Makanya kita ambil duplication. Kalau di map yang monsternya keroyokan, di Haggis Garden atau di Selenoria atau di Kalistia, ya bisa pakai blind attack gitu. Kalau acid bomb ini mungkin lebih ke PvP ya, jadi kalau untuk hunting nggak kita pakai. Next kita ambil quick casting di pasif level 65. Kenapa? Karena dia bisa mengurangi cooldown 1,5 detik. Kenapa kita nggak ambil premium slash atau pollute blood? Saya rasa quick casting lebih oke lah, karena dia bisa mengurangi cooldown 1,5 detik dan dia based on basic attack. Dengan basic attack kita yang kencang, jadi kita bisa lebih cepat untuk mengeluarkan skill gitu. Di pasif level 70 saya ambil resist, bukan resistnya yang saya cari, tapi mobility-nya yang saya cari. Karena yang kita ketahui monster di Dragon Lair jauh-jauh satu-satu, jadi kita harus punya movement speed yang tinggi. Lalu di pasif level 75 saya ambil critical base karena sekali lagi untuk menunjang si pasif level 45 tadi. Dia menambahkan critical damage up 30% gitu. Dan critical change 15% dengan active change-nya 25%, durasi 4 detik. Ini cukup besar walaupun dia based on critical hit, jadi dia change-nya itu 25% berdasarkan critical hit. Dan kita bisa lihat di sini basic attack kita itu semuanya critical, jadi ya bisa dianggap sama dengan based on basic attack juga, karena setiap basic attack kita critical. Next di level 80 jelas kita ambil veteran kalau kita hunting di Dragon Lair, karena di sini monster elite semua, dan monster elite itu di Rohanhem termasuk dalam golongan boss, mini boss lah gitu. Kita lihat statnya. Nah ini agility kita 971, jadi walaupun kita pakai deadly blow tadi agak lumayan damage-nya. Nah kita lihat ini pada saat dia pukul monster. Nah critical change bisa sampai 102, critical damage-nya bisa sampai 291, dan itu seperti aktif terus pada saat dia pukul monster, karena kita cooldown-nya cepat, basic attack yang cepat. Cooldown kita itu 65% dan itu sudah maksimal. Kita bisa lihat stat maksimal itu cooldown 65% gitu. Terus lagi attack speed bisa sampai 210 tadi. Nah itu attack speed 225 malahan. Movement bisa sampai 109 maksimal movement speed. Nah itu dari pasif dan aktifnya tadi. Oh iya, kita belum bahas skill aktif. Skill aktif Shadow kenapa di nomor 1? Karena dia memberikan attack speed 35% dan mobility 20%. Dengan durasi 4 detik, cooldownnya 18 detik, dikurangi 65%, sekitar 5 detik sekian. Ditambah lagi kalau quick casting aktif, mungkin itu sekitar cuma 3 detik saja cooldownnya. Yang kedua, skill aktifnya kita ambil duplication, bisa basic attack 10% dan critical change 15% dengan durasi 3 detik. Ditambah lagi kalau kita ambil pasifnya tadi, ditambah lagi 3 detik jadi 6 detik durasinya, dengan cooldown 16 detik dikurangi 65
persen sekitar 4 detik sekian. Kalau quick casting aktif ya dia bisa aktif terus gitu. Yang ketiga skill aktifnya kita ambil Polluted Blood untuk recovery HP. Yang keempat kita ambil skill aktifnya Premium Slash untuk menambahkan damage up. Karena kita ambil 4 ini semua karena dia based on STR damage-nya, additional damage-nya based on STR. Selanjutnya Transcend. Nah ini untuk Transcend, untuk hunting saya ambil STR, All Stat, Weapon Attack, Physical Attack, All Defense, Critical Hit Damage, STR Increase. Ini harusnya kita ambilnya damage reduction, tapi karena defense-nya udah cukup, jadi saya naikkan PvP damage. Oke, paling segitu aja dulu untuk pembahasan build dan STR Avenger. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada masukan juga bisa tulis di kolom komentar. Kalau ada mau dibuatkan video yang lainnya juga bisa tulis di kolom komentar. Kalau suka bisa di like, subscribe, biar channel saya ini semakin berkembang. Oke, terima kasih. Bye.